Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Namun, mengingat kondisi saat ini yang kurang baik, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa, yaitu tatap muka. Akan tetapi, teman-teman tidak usah khawatir. Kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem daring. Dalam pembahasan kali ini, kita belajar tentang eksponen dengan subtema sifat-sifat eksponen. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki tentang pembahasan eksponen, kalian harus mengetahui tentang pengertian eksponen dan kita masuk subbab mengenai sifat-sifat eksponen. Adapun tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui definisi eksponen. 2. Mampu menentukan dan mengkomunikasikan sifat-sifat eksponen. 3. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponen. Kompetensi dasar. Mengenali sifat-sifat eksponen. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksponen. Adapun indikatornya. Mengetahui definisi eksponen. Menyebutkan sifat-sifat eksponen. Menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan eksponen. Menurut teman-teman, apa sih itu eksponen? Lalu, apa saja sifat-sifat dari eksponen? Mari kita bahas satu persatu. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Eksponen atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, di mana A merupakan bilangan pokok atau baris, dan N merupakan bilangan eksponensial, di mana A dan N merupakan elemen bilangan real. A pangkat N dapat dinyatakan sebagai berikut. Saatnya kita memasuki tahap pembahasan pokok kita, yaitu sifat-sifat eksponensial. Sifat eksponensial ada 6. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Penjelasannya yaitu A pangkat M sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak M kali. Sedangkan A pangkat N juga sama, yaitu A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak M kali dikalikan dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Sehingga diperoleh persamaan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika teman-teman ada yang belum paham, mari kita lihat contoh ini secara bersama-sama. Contohnya, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 2. Jadi, pangkatnya dijumlahkan sama dengan 3 pangkat 6. Ada contoh lainnya juga. 2 pangkat 3 kali P dikali 2 pangkat P sama dengan 2
dipangkatkan 3P plus P. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Sama dengan 2 pangkat 4P. Sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi pangkat N. Penjelasannya seperti yang tadi. A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M kali, dan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N kali. Sehingga diperoleh A pangkat M per A pangkat N, yaitu M faktor dikurangi N faktor. Penjelasannya bisa dilihat seperti ini. Dari uraian tersebut dapat dibuktikan bahwa A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi pangkat N. Contohnya, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3P dibagi 2P sama dengan 2 pangkat 3P dikurangi P sama dengan 2 pangkat 2P. Sifat selanjutnya yaitu sifat ketiga. A pangkat M dalam kurung dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Penjelasannya, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali A pangkat M kali A pangkat M sebanyak N kali. Dengan menggunakan sifat yang pertama, maka diperoleh A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M pangkat M pangkat M sebanyak pangkatnya N kali. M sebanyak N kali sehingga pangkatnya menjadi M kali N. Dengan demikian terbukti bahwa A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Contoh 1. 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. Contoh selanjutnya, 2 pangkat 3P dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 9P. Sifat selanjutnya yaitu sifat keempat, A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Penjelasannya yaitu A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A kali B kali A kali B kali A kali B sebanyak N kali. A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M kali dikalikan dengan B kali B kali B kali B sebanyak N kali. Dari bentuk dasar operasional, maka terbukti bahwa A kali B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, tentukan nilai dari 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 adalah, yaitu penyelesaiannya sebagai berikut. 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sifat eksponensial selanjutnya, A per B dalam kurung pangkat M sama dengan
A pangkat M dibagi A pangkat M dengan syarat B tidak sama dengan 0. Penjelasannya, A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M kali. Pada uraian tersebut, diketahui banyaknya A sebanyak M kali, begitupun dengan B sebanyak M kali, maka terbukti bahwa A per B dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya. 2/3 dalam kurung pangkat 3 dikali 1/2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Karena di situ ada bilangan pokok yang sama, 22, dan merupakan pembilangnya 2 pangkat 3. Penyebutnya 2 pangkat 2. Karena itu dibagi, jadi kita bisa menggabungkan dengan cara pangkatnya dikurangi, yaitu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi pangkat 2 dikali 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 per 27. Sifat-sifat eksponen yang terakhir. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Penjelasannya, dengan menggunakan sifat yang kedua, maka dapat dijabarkan bahwa A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat M, sehingga A pangkat M per A pangkat M sama dengan 1. Demikian sedikit pembahasan mengenai materi eksponen dengan submateri sifat-sifat eksponen. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.